Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita semuanya dijauhkan dari segala macam malapetaka, nikmat Allah mudahkan dalam segala urusan kita, urusan dunia kita maupun akhirat kita, kemudian nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan ya untuk kembali duduk bersimpuh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh untuk bekal kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, begitu juga kepada para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, dan kita masih di muqaddimah ya, muqaddimah yang kedua ya, kita belum masuk ke dalam inti pembahasan ya, kita masih di muqaddimah yang kedua. Kata penulis rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhil masaili wal amalu bihinna. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar 3 perkara dan beramal dengannya. Ya, di sini kita akan belajar tentang 3 hal yang wajib untuk kita pelajari, dan setelah kita pelajari harus kita amalkan. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja ya, diciptakan kemudian diberikan kenikmatan, diberikan rizki,
tanpa ada konsekuensi, tanpa ada perintah dan larangan, ya insya Allah akan kita bahas. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Untuk membimbing kita, Pak. Untuk ya menunjukkan, mengajarkan kepada kita tentang perintah dan larangan Allah. Makanya faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada rasul yang telah Allah utus kepada kita, maka dia akan masuk surga. Siapa yang memaksiatinya, tidak taat kepada rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana Allah juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula, ya, akan tetapi Fir'aun memaksiati rasul tersebut, tidak taat kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila, ya, maka Allah siksa Fir'aun dengan siksa yang berat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala, ats-tsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda an yusyrika ma'hu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya Allah tidak akan ridho apabila disekutukan, ya, dengan sesuatu apapun di dalam ibadah, entah itu kepada malaikat yang dekat, ya kan, apa kepada seorang rasul yang diutus. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Jin, ya, ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Dan sesungguhnya masjid, ya, tempat kita sholat, tempat kita sujud, itu milik Allah. Jangan kalian beribadah, berdoa bersama Allah juga kepada berdoa atau ibadah kepada yang lainnya juga. Ya, ini yang namanya syirik itu bukan orang nggak ibadah sama Allah, dia ibadah sama Allah, tapi ya bersamaan dengan dia ibadah sama Allah juga ibadah kepada yang lainnya, padahal Allah melarangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsatu anna man ata'ar rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Sesungguhnya siapa yang taat kepada rasul kemudian dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya berloyal, ya, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat kepada kita. Akrabnya, akrab itu dari bahasa Arab, ya. Teman akrab dari akrab, orang paling dekat, ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, tidak ada bagi seorang kaum yang beriman kepada Allah, ya,
Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu mencintai orang-orang yang menentang Allah. Gak ada orang beriman kayak gitu, Pak. Ya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, gak boleh. Seorang yang beriman itu apa? Mencintai mereka, ya, berloyalitas kepada mereka, meskipun mereka dari orang tua kita, dari anak-anak kita, kata Allah, dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita. Ya, baik. Kita bahas ya pelajaran yang pertama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah menciptakan kita. Ya. Annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kita. Ini jelas lah ya, dalilnya itu sangat banyak dalam Al-Quran. Dalilnya sangat banyak. Dan sebenarnya fitrah manusia juga tahu, Pak. Nggak mungkin kita itu, ya kan, tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Ya, saya jadi ingat cerita dulu Al-Imam Abu Hanifah, ya, salah satu imam dari imam 4, ya, yang imam mazhab. Imam Abu Hanifah sebutkan dalam riwayat pernah diajak debat sama seorang ateis. Ateis itu kan orang yang nggak percaya Tuhan. Diajak debat sama seorang ateis. Ya, ateis itu dia tuh menyangka bahwasanya ya langit, bumi, apa itu ada dengan sendirinya kayak gitu, Pak. Gak ada itu yang menciptakan, gak ada Tuhan, gak ada. Coba tunjukkan kepada saya, ayo kita debat kapan waktunya. Ya, kata Imam Abu Hanifah, ya nanti besok kita ketemuan, kita debat, ya. Udah ditentukan harinya, udah ditentukan tempatnya. Nah, pas hari haknya orang ateis ini udah nungguin, Abu Hanifah nggak datang-datang. Rahimahullah ta'ala. Nah, datangnya telat, ya. Pas begitu datang, bukannya emang sengaja telat. Kemudian menceritakan bahwasanya tadi ya ada pohon, kemudian ada petir, pohon itu terbelah sendiri, kemudian tahu-tahu jadi perahu, akhirnya saya naik, ya kan, gak ada yang segala macam, saya telat. Orang ateis di situ pun merasa janggal, ya kan, aneh. Gak mungkin seperti itu. Masa iya tahu-tahu bisa jadi perahu sendiri, tak tahu-tahu jalan sendiri, ya kan? Kan nggak, sampai Abu Hanifah mengatakan, bisa nggak perahu membawa muatan kemudian tanpa ada yang nakodai, tahu-tahu datang ke situ kemudian muatannya bisa turun sendiri tanpa ada orang sama sekali. Orang ateisnya saja, ya nggak mungkin, mustahil katanya. Nah itu Pak, begitu pula langit, bumi, hewan, tumbuhan, kita semua nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Dengan rapinya matahari, benda-benda langit tidak berbentur. Nah di situ baru terdiam orang-orang ateis. Belum mulai udah, ya secara logika aja udah nggak masuk, apalagi dalilnya sangat banyak sekali. Ya, baik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala warazaq. Nah, Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Makanya inilah arti dari Rabb sebenarnya, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, kalau diterjemahkan Tuhan semesta alam. Yang lebih tepat, Rabb itu yang menciptakan, yang memberi rizki, itu arti Rabb sebenarnya. Dan yang mengatur alam semesta, itu arti Rabb. Iya, Allah yang menciptakan segala alam semesta ini. Alam-alam itu ya
Semua ciptaan Allah selain Allah itu namanya alam, ya. Semuanya yang menciptakan Allah, yang memberi rizki juga Allah. Ya. Wa ma min dabati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang melata di permukaan, semuanya rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Kemudian walam yatrukna ya. Kita diciptakan itu tidak mungkin Allah biarkan begitu saja, Pak. Pasti ada konsekuensinya. Ya, nggak mungkin kita diciptakan Allah tidak ada perintah, tidak ada larangan, nggak mungkin. Kita semuanya akan kembali ke Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Nah, dari situ aja udah ketahuan. Ya, Allah berfirman ahasibul insan ayyutraka. Apakah manusia itu mengira mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Enggak. Ya. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, ahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira ya kalian itu diciptakan hanya main-main belaka? Enggak. Ya, bahkan kata Allah, kalian itu akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Ya, Allah itu maha tinggi, raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali dialah Rabb. Ya, Rob itu sekali lagi artinya yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur alam semesta, yang memiliki arsy yang mulia. Baik. Bahkan ketika Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya kan, tidak membiarkan kita begitu saja tanpa hikmah dari ciptaan Allah, nggak mungkin. Bahkan Allah mengutus seorang Rasul untuk menuntun jalan hidup kita. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus seorang Rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Rasul, dia akan masuk neraka. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku, setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum saat itu yang sedang diajak bicara, ada orang enggan masuk surga. Makanya bertanya, wa man ya'ba, siapa itu yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Ya, jadi jelas. Kita taat kepada Nabi kita. Ya, sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semuanya kepada kita. Jangankan perkara ibadah ya, perkara yang kita anggap remeh-temeh pun diajarkan kok. Bagaimana cara adab tidur, adab makan, adab buang hajat, sampai hal seperti itu diajar, apalagi perkara yang besar. Kita taat saja kepada Nabi kita, pasti masuk surga. Ini dijanji, dan banyak sekali keutamaannya. Ya kan, apapun dari aktivitas ibadah kita benar-benar harus sesuai petunjuk Nabi. Dan itu salah satu syarat diterimanya ibadah kita, harus sesuai tuntunan Nabi. Apapun itu, mau sholat, apalagi sebelum sholat, wudhu kita, puasa kita, ya kan, umroh, haji, semuanya kan Nabi sudah mengajarkan, dan Nabi menyuruh kita mengikutinya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, bagaimana kita sholatnya bisa seperti Nabi kalau nggak pernah belajar? Ya, kata Nabi, sholatlah sepertiku. Ya, sekarang banyak ya, petuh hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana takbirnya Nabi,
bacaannya Nabi, ya kan, dari takbiratul ihram sampai semuanya harus sesuai petunjuk Nabi. Ya, Nabi bersabda juga, "Khuzu anni manasikakum." Tata cara ibadah haji dan juga harus sesuai dengan manasik-manasik yang Nabi ajarkan. Seperti itu. Doa-doa, zikir-zikir kita harus sesuai petunjuk Nabi. Dan itu sangat banyak sekali, Pak. Ya, kita aja kalau ngikut petunjuk dari doa-doa zikir itu belum tentu sanggup loh. Belum tentu sanggup saking banyaknya. Yang jelas aja belum tentu sanggup kok, ya kan? Apalagi mau bikin-bikin yang tidak sesuai contoh Nabi, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Apa itu tugas seorang rasul? Pertama, menjelaskan kepada manusia, ya kan, atau mengenalkan kepada manusia tentang sifat-sifat Allah. Menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat Allah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Itu tugas seorang rasul. Ya. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu dalam pengawasan Allah, semuanya atas kehendak Allah. Ya. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha tahu, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Ya. Dan hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian di antara tugas seorang rasul menjelaskan kepada manusia apa yang dicintai oleh Allah, ya, untuk dijalankan, ya, dan menjelaskan apa yang dibenci oleh Allah untuk ditinggalkan. Menjelaskan kepada umat manusia, kepada kita semua, ini loh yang Allah cintai, ya. Allah tuh cinta kepada hambanya yang taat kepadanya, yang bertakwa, yang ibadah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang baik kepada sesama. Agama kita kan seperti itu, Pak. Hablum minallah kita baik, hablum minannasnya juga baik. Nah, itulah agama kita. Itulah agama kita. Ya, nggak boleh orang hablum minallahnya baik, masya Allah rajin sholat, ya kan, rajin baca Quran, tapi sama orang tua nggak akur misalnya, salah. Ya kan, sama tetangga ribut mulu misalnya, nggak benar. Rajin ibadah, Pak. Atau sebaliknya, ya, orangnya baik, suka memberi, murah senyum, tapi nggak sholat, salah juga, ya kan? Iya. Kita kan diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Orang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Harus hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Dan itulah ibarat sebuah bangunan, Pak. Sebuah bangunan itu ada pondasinya, ada tiangnya itu. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya. Pondasinya itu apa? Pondasinya adalah tauhid. Pondasinya itu tauhid, Pak. Pondasi dasar dari agama itu tauhid. Itu semua juga percuma itu kalau orang rajin ibadah, rajin sholat, baca Quran sama orang tua baik, rajin sedekah, ibadah umroh, haji berulang-ulang, tapi dia tauhidnya rusak. Ya roboh bangunannya, ya enggak? Roboh. Dia masih suka ke dukun, ya kan, dia percaya sama tukang sihir, jimat, tukang pelet segala macam. Berdoanya kepada penunggu dan hancur udah, ya. Itulah agama kita, ya. Inti dari agama kita dari A sampai Z itu Pak. Pondasinya tauhid,
tiangnya di atas fondasinya itu ya baik udah itulah agama Islam. Kemudian tugas orang tua mengingatkan kepada umatnya hari kita semua tugas mati akan kepada Allah di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Itu tugas seorang Rasul menjelaskan seperti itu. Jalan-jalan yang masuk ke surga sudah dijelaskan semuanya. Jalan-jalan supaya selamat dari neraka juga sudah dijelaskan. Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un ayyuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar." Tidak tersisa sedikit pun, kata Nabi SAW, apa saja yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka. Soalnya sudah dijelaskan semuanya. Sekali lagi tugas kita hanya belajar, ya, belajar apa yang Nabi ajarkan kepada kita, kemudian kita amalkan. Udah selamat kita, Pak. Ya, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah berfirman di sini, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada kalian, ya, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana Allah telah utus seorang Rasul kepada Fir'aun. Ya. Waktu-waktu yang terdahulu di zaman-zaman dulu, Fir'aun juga telah diutus seorang Rasul. Akan tetapi Fir'aun itu mendustakan, ya, memaksiatinya, tidak beriman kepadanya. Ta'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadhahu akhdahu wabih. Maka Allah siksa Fir'aun, ya, dengan siksa yang berat. Disiksa di dunia, disiksa di alam kubur, nih lagi disiksa nih, Pak. Fir'aun dan bala tentaranya dari zaman dulu sampai nanti disiksa terus. Nah, itu. Terlebih lagi nanti hari kiamat di akhirat mendapatkan siksa yang paling pedih itu Fir'aun dan bala tentara. Di dunia disiksa, dia apa? Ditenggelamkan di laut merah, di alam barzakh lagi. Ya, ya. Wal iyadu billah nasallallahu wal afiyah. Baik. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho, ya, apabila disekutukan, ya, bersamanya dengan satu apapun di dalam ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Entah itu seorang malaikat yang didekatkan atau seorang nabi yang diutus, ya, nggak boleh, Pak, ya. Allah tidak akan ridho. Dalilnya Allah Subhanahu wa berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya, ya, masjid-masjid ini milik Allah, janganlah kalian beribadah, ya, bersama Allah, ya, juga ibadah kepada selain Allah. Hendaknya kita ibadahnya kepada Allah saja. Ya, sekali lagi itulah makna dari syirik, ya. Orang menyembah Allah tapi dia juga bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, ya. Ya, bahaya syirik, Pak, ya, kita telah bahas. Dosa syirik adalah dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan kalau dia sampai dibawa mati, ya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni jika kamu berbuat dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini dosa terbesar, ya, yang apa namanya? Karena orang berbuat dosa syirik itu menjatuhkan hak Allah. Hak Allah yang paling utama itu apa sih? Diibadahi satu-satunya. Karena Allah itu yang berhak diibadahi. Makanya ketika Nabi ditanya, ya, a'zamu dzamu, dosa yang paling agung, yang paling besar, Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan, ya, untuk Allah itu tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya, engkau menjadikan untuk Allah tandingan. Ya ilaha illallah. Allah yang menciptakan makhluk, kemudian makhluk itu disembah. Itu dosa yang paling besar, ya, dosa syirik. Kemudian bahayanya syirik juga, ya tadi Pak, ya, kalau meninggal sampai apa namanya, meninggal terus belum bertobat, maka dia, ya, tidak diampuni selama-lamanya. Selama-lamanya. Orang yang berbuat dosa apa misalnya? Dia berbuat dosa zina, itu masih di bawah syirik. Kalau dia sampai meninggal belum tobat pun, ada kemungkinan diampuni? Ada kemungkinan diampuni. Taruhlah misalnya nggak diampuni, ketika dia masuk neraka, suatu saat juga bakal dikeluarkan masuk surga. Dosa apa? Dosa membunuh, dosa durhaka sama orang tua misalnya, ya. Dia sampai meninggal dia belum taubat, ada kemungkinan diampun. Ada kemungkinan diampun, itu terserah Allah. Kalaupun tidak diampuni sama Allah, ya kan, dia masuk neraka. Suatu saat bakal keluar dari neraka, dicucinya di neraka sampai dosa-dosanya bersih. Adapun syirik enggak. Allah tegas sekali dalam surat An-Nisa. 2 ayat Allah ulang-ulang. Ini menekankan kepada kita jangan sampai kita berbuat dosa syirik. Tapi coba Pak, di masyarakat kita, ya, orang berbuat syirik itu sepertinya biasa saja. Coba orang diperkosa misalnya, oh, digebukin, atau orang begal, orang maling, Pak, ya, orang berzina, iya, rame-rame, ya kan, orang pada marah. Tapi orang datang ke dukun, Pak, biasa saja. Padahal dosa paling besar, dosa itu, dosa syirik. Ya, seperti itu kan banyak yang nggak paham. Harusnya lebih semangat lagi untuk diberantas, ya nggak Pak? Lebih semangat lagi marahnya, ya kan, kalau kita melihat orang, ya kan, pacaran, berzina, bikin masjid, orang pada marah, ya kan? Orang maling marah, harusnya orang berbuat dosa yang lebih besar dari itu harusnya lebih marah, harusnya seperti itu. Kemudian di antara bahaya syirik, ya, jika melakukan kesyirikan itu seluruh amalannya akan gugur. Amal ibadahnya akan gugur, pahalanya hangus. Ya, mengerikan sekali, ya. Ya. Orang beribadah selama puluhan tahun, selama 60 tahun. Pas mau meninggal, dia berbuat dosa syirik. Ya syiriknya hanya 5 menit misalnya. Dia berdoa kepada, ya, wahai wali siapa gitu, ya kan. Iya, dan segala macamnya, ya. Bukannya doanya kepada Allah, dia doanya kepada yang selain Allah. Itu kan langsung hancur itu amalannya, pahalanya langsung hangus, gugur semua pahalanya. Habis itu mati, Pak. Ya, na'udzubillah min dzalika. Itulah bahayanya dosa syirik.
Baik. Ya, makanya Allah melarang tegas wa annal masajida lillah, ya sesungguhnya tempat sujud ini milik Allah. Jangan kalian beribadah doa kepada Allah juga doa kepada selain Allah. Baik. Lanjut aja yang ketiga, ats-tsalitsatu annaman ata'ar rasula wa wahadallahu la yajuzu lahu muwalatu man hadallahu wa rasulahu. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada ya Rasul dan dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya ya apa namanya ya berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah, menjadikan dia ya teman dekat, menjadikan dia yang memilih dia menjadi seorang pemimpin. Yang agama kita tegas, Pak. Ya, nanti saya sebutkan dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Dan Allah juga sebut penulis juga menyebutkan di sini ya di kitab. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya ya berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, meskipun mereka adalah orang yang paling akrab, yang paling dekat. Ya kan? Iya, Pak. Enggak boleh, Pak ya. Disebutkan dalilnya ya, walau kanu aba, meskipun dia bapak kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ya ayat 1, ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan ya musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali. Ya, sebagai teman dekat kalian, menjadi orang yang kalian pilih sebagai pemimpin, gak boleh. Apalagi itu ayat yang ramai itu waktu itu surat Al-Maidah ayat 51 ya kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Ini di sini Allah langsung ya, secara tegas menyebutkan ya jangan wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian. Mereka adalah wali dia bagi mereka. Ya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka ya dekat-dekat ya jadi teman akrab, jadi ya orang yang kita itu, maka kalian itu termasuk dari mereka, kata Allah. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Jadi tidak boleh lah ya kita berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah. Mereka menentang Allah ya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka kufur, mereka ingkar, gak percaya itu sama Allah. Gak beriman kepada Allah, gak beriman ya, mendustakan Rasulnya Allah. Kemudian kita menjadikan mereka sebagai teman dekat kita, Pak. Nauzubillah. Kemudian kita memilih mereka menjadi pemimpin kita. Waliyazubillah. Enggak boleh. Jelas, tegas ya, Allah melarang kita. Adapun masalah muamalah, nah itu baru. Kan enggak ada masalah kalau masalah muamalah, jual beli. Ya, Nabi SAW itu kan sampai meninggal dunia, ya kan,
masih punya utang sama orang Yahudi, menggadaikan baju perangnya ya kan. Masalah muamalah nggak ada masalah. Ya, tapi masalah akidah, ya jangan. Ya, kalau masalah muamalah silahkan ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, jangan kalian ya melarang ya apa yang Allah ya membunuh kepada mereka ya dalam agama dan mengusir mereka dari negeri-negeri kalian ya. Padahal Allah merintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Itu maksudnya orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jangan kalian membunuh mereka. Ya, jangan mengusir dari negeri-negeri mereka, kecuali kafir Harbi ya, kafir yang memang dia memerangi kita baru. Tapi kalau mereka tinggal di negeri kita, mereka juga tidak. Nah, itulah Pak, orang-orang kafir itu Pak, kalau tinggal di negeri mayoritas Muslim, mereka tuh aman, nikmat, mereka ibadah juga ya dipersilakan, damai tentram. Coba sebaliknya Pak, orang Islam tinggal di negara yang orang Islam itu minoritas, sudah disiksa ya kan, ibadah susah segala macam ya. Kita lihat dengan ya faktanya seperti itu ya. Nah, agama Islam, karena Allah juga merintahkan jangan membunuh mereka ya kan, berbuat baiklah kepada mereka, jangan mengusir mereka, berbuat adil. Ini masalah muamalah tuh nggak ada masalah, silakan. Nah gitu lah ya. Baik. Adapun masalah akidah seperti tadi, mereka menentang Allah, jangan jadikan mereka teman dekat, jangan jadikan mereka seorang pemimpinnya. Makanya dalam surat Al-Mumtahanah juga ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina, dan orang-orang yang bersamanya, id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, ketika mereka berkata pada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Kami kafir ya, kami kufur terhadap apa yang kalian sembah ya. Dan jelas nampak ya permusuhan kami dan kami selama-lamanya hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman kepada Allah ya, wahda Allah saja. Ya, jadi sekali lagi kita itu tidak boleh ya menjadikan mereka orang-orang yang kita cintai. Ya. Orang yang bertauhid tidak mencintai orang-orang ya yang memusuhi Allah. Nggak mungkin orang bertauhid cinta kepada musuh-musuhnya Allah, yaitu siapa? Ya kaum musyrikin, orang-orang kafir. Nah, ini akidah kita, keyakinan di dalam hati kita, Pak. Ya, seperti itu. Adapun muamalah dengan mereka, maka kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik, ya. Baik. Iya, itu muqaddimah yang kedua. Kemudian muqaddimah yang ketiga, i'lam. Ya, arsyadaqallahu li ta'atihi. Tauhilah ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim.
Sesungguhnya Al-Hanifiyah ya, itu adalah milahnya Ibrahim, anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, ya. Kamu menyembah kepada Allah ya, yang ikhlas, itulah agama. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada semua manusia, wa khalaqahum laha, dan ya, pada mereka. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya tujuannya supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun, ya makna dari ya'budun, yuwahhidun, itu mentauhidkan Allah. Wa a'zamu ma amarallahu bi at-tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirku, dan yang paling agung dari larangan Allah adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairi ma'ahu, yaitu kita beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Nanti mukaddimah yang ketiga ini kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau bertanya. Monggo. Ini kan masjid-masjid Allah. Jadi semua masjid itu masjid Allah ya, Ustaz. Iya. Ada yang bilang masjid pribadi, Ustaz. Masjid apa? Pribadi. Nah, apakah itu tanda pengukuran atau gimana, Ustaz? Tanda apa? Pengukuran atau gimana? Jangan. Ada masjid pribadi, cuma boleh ini, boleh itu. Kalau tanda kekufuran tentu enggak. Itu terlalu jauh. Bukan kekufuran, bukan. Ya, bukan kekufuran. Intinya itu, bukan kekufuran. Adapun ya, masjid-masjid itu milik Allah. Jadi ketika seseorang udah mewakafkan tanah ini untuk masjid, sebenarnya dia itu sudah tidak memiliki hak. Harusnya seperti itu, ya kan? Ini tanah saya wakafkan, ya sudah, dia sudah mewakafkan, silakan dibangun masjid, ya kan? Atau dia yang bangun, kemudian saya wakaf, udah. Nggak boleh dia yang megang kuncinya misalnya. Dia mau kunci kapan, kayak mau buka kapan, terserah saya. Itu namanya tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan, dia punya hak lagi nggak? Enggak. Dia itu sudah nggak punya hak karena dia sudah mewakafkan seperti itu. Semua masjid itu milik Allah. Ya, dia tuh nggak sudah tidak punya hak kalau dia sudah mewakafkan tanahnya atau masjidnya. Ya, nggak boleh dia mengatakan yang mungkin pemberian juga segala macam pujian, nggak boleh harusnya seperti itu. Ya, itu kalau diwakafkan. Ya. Kalau nggak diwakafkan ya berarti enggak dong. Ya kan, dia bangun apa ya kan, tempat pendidikan, kemudian dalamnya ada masjid, itu diwakafkan nggak? Enggak kan? Ya wallahu alam sih, saya nggak tahu ya. Tapi intinya kalau diwakafkan itu masjid tidak boleh dia yang ngatur. Maksudnya seperti orang milik pribadi gitu loh. Seperti ya masjidnya dia gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau diwakafkan ya
harusnya dia serahkan saja. Kan di situ kan maksudnya dia untuk mendapatkan pahala yang mengalir. Masya Allah, besar sekali Pak. Setiap orang yang sholat pahalanya ngalir ke dia Pak. Ya, berapa banyak orang sampai misalnya dia telah meninggal, ngalir terus pahalanya Pak, selama masjid yang dia wakafkan ibadah kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk itikaf, untuk nuntut ilmu. Masya Allah Pak, setiap yang ngaji ngalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan masjid itu. Itu dia kalau paham, luar biasa Pak pahalanya. Ya, bekal dia sebanyak-banyaknya di akhirat ya. Allah a'lam bishawab. Kalau kufur mah enggak ya, kufur itu jangan gitu ya. Allah a'lam bishawab. Tafadhal yang lain. Ayat saya sedikit ayatnya yang lebih dari tunggu ayat itu iya 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 ya, itu ayat yang kemarin waktu itu saya baca waktu saya khutbah itu loh, cuma saya juga lupa entar. Ya, Allah berfirman ya di dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya kan, wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wal amwalu taraktumuha, ya gitu ya. Jadi kata Allah, katakanlah, ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada Allah mengatakan kepada kaumnya, jika bapak-bapak mereka kan, atau ya jika bapak-bapak mereka, kemudian ya keluarga mereka, anak-anak mereka, pasangan-pasangan mereka ya kan, istri atau suami, kemudian harta, bisnis yang kalian takut ya kan, atau perdagangan yang kalian juga takut kerugiannya, itu semua, dan tempat tinggal yang kalian cintai, kalian ridhoi ya kan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah ya kan, maka apa kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah perintah Allah ya. Allah la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang. Maksudnya perintah Allah di sini kan, ulama tafsir menjelaskan apa? Maka tunggulah azab Allah. Kapan? Kalau kita lebih mementingkan dunia yang remeh-temeh tadi, ya. Kalau Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah itu kalah cintanya, ya kalian tuh lebih mencintai apa? Orang tua kalian, lebih mencintai anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta ya yang kalian takut hilang, perdagangan yang kalian takut kerugiannya, kemudian tempat tinggal. Ini 8 nih Pak, 8 ya, 8 hal, semuanya perkara dunia lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka tunggulah Allah akan memberikan azabnya, siksanya kepada kalian. Ya, berarti memang Allah dan Rasulnya itu ya tentu yang paling pertama, dan ya perintah dan larangan Allah itu juga harus kita lebih cintai dibandingkan semua, termasuk keluarga kita, harta kita, dunia kita, semuanya. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih utama ya. Allah perintahkan apa, Rasul perintahkan apa, larang apa, itu yang lebih kita utamakan ya, dibandingkan perkara-perkara dunia yang lainnya. harus
Cintanya, iya. Iya, jadi tetap kita cinta ke istri kita, tetap cinta ke anak kita. Tapi jangan sampai melebihi cintanya kita kepada Allah. Ya biasa-biasa saja. Kalau bentrok istri pengen apa? Waktunya sholat misalnya. Mana yang kita dahulukan? Ya tentu Allah, Pak. Sholat dulu, kayak gitu. Begitu pula seorang anak. Adzan, sholat isya. Ya kan, adzan sudah selesai. Bapaknya nyuruh, tolong beliin abi apa gitu ke warung. Mana yang dia dahulukan? Allah, kayak gitu. Ya, karena udah azan, qomat segala macam kayak gitu. Ya, kalau ini ke sana, warungnya jauh misalnya, kayak gitu. Kalau bentrok kayak gitu maksudnya ya, kita tetap cinta kepada orang tua kita, ke anak kita, ke istri kita ya, tapi jangan sampai melebihi cintanya kita kepada Allah, apalagi bertentangan. Ya, Allah perintahkan kita, Allah harus ini, malah keluarga kita ya kan memerintahkan kita pada hal-hal yang Allah haramkan. Nah, itu kan tentu itu mah gak ada kompromi, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya, nggak boleh. Ya, istri kita pengen apa, anak kita, kalau Allah haramkan ya jangan kayak gitu ya. Kita lebih memilih cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Jadi tetap harus kita mencintai ya dunia ini. Kadang kita senang dengan harta kita, dengan bisnis kita, silakan perdagangan kita. Jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah. Lagi rame-ramenya ya kan dagang misalnya lah, ya kan karena kayak gitu, kebentrok kayak gitu, Pak. Yang istri juga kemarin saya ditanya kayak gitu. Ya Allah ya Robi, saya waktunya ngaji hari Ahad ya kan misalnya, dan di situ pula bentrok, orang pesanan banyak banget. Nah itu kayak gitu itu tuh. Orang tuh pasti diuji, nggak Pak? Pasti diuji. Ada orang cerita ke istri saya cerita ke saya. Kan di situ pengajian di rumah sepekan sekali hari Ahad. Waktunya jam 9. Nah, pas waktu itu juga ini teman istri dapat pesanan banyak banget, Pak. Ini gimana? Nggak ngaji kan akhirnya itulah. Allah tuh pasti akan menguji hambanya dengan hal-hal seperti itu. Mana ya kan, Allah pengen tahu kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul, apa sekedar di mulut aja. Ya, Allah pengen tahu kita ngaji seperti ini diamalkan atau enggak, kayak gitu. Iya, pasti Allah uji, Pak. Pasti Allah uji kepada kita. Kayak gitu. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Ya kan, lagi waktunya iktikaf, aduh. Iya kan, iya. Pesenan di HP-nya segala macam. Itu Allah uji. Ya kan, di iktikaf pahalanya besar sekali, kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, godaannya juga luar biasa ini. Ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang lebih mementingkan Allah dan Rasulnya, enggak. Ya, dunia enggak ada harganya di sisinya, enggak ya. Apa yang Allah berikan cukup, ya udah cukup segini aja ya. Manusia kan gak ada puasnya, Pak. Manusia itu gak ada puasnya. Gak ada puasnya. Nabi juga kalau manusia dikasih 2 lembah emas, apa cukup? Enggak. Pasti mencari lagi lembah yang ketiga. Kayak udah gak ada puasnya. Ya Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ya. Emang iya? Oh, gubernur ya? Oh iya. Ya pendukung kita itu bupatinya muslim. Wakilnya itu kafir. Apakah boleh kita didukung atau tidak? Lawannya apa? Kalau bupatinya itu muslim, wakilnya itu kafir. Boleh kita dukung atau tidak? Ya kan ada lawannya. Lawannya muslim. Ya, lawannya muslim. Yang satu dukungan kita
Wakilnya kafir gitu. Oh, Apa kita dukung yang muslim atau yang kenapa dukung yang muslim kafir? Harusnya kalau kita kan milihnya ininya ya, pemimpinnya ya, bupatinya bukan wakilnya. Kenapa kita memilih bupati dia? Kenapa? Kalau dia emang bagus kan harusnya memilih wakilnya bukan yang kafir kan kayak gitu. Ya cuman ya namanya politik, iya ya, dia tidak bisa memilih sendiri, apalagi partai segala macam yang menyodorkan ya kayak gitu. Ya, saya kalau ngomong ini rada ini ya takutnya salah ngomong apa. Iya kan kayak gitu kan ya, kita nggak tahu niat mereka. Oh, wakilnya kafir apa ntar yang ini lengser, wah tahu-tahu yang ini kan kita nggak tahu niat mereka ya. Kalau saya iya nggak boleh, nggak boleh. Jadi iya, jadi nggak boleh kita memilih dia wakilnya. Dia kan juga pemimpin, ya nggak? Wakil bupati itu juga pemimpin. Banyak hal yang misal bupatinya lagi sibuk diserahkan ke wakilnya. Nah, urusan-urusan kita ntar yang memimpin dia. Inilah agama kita tegas ya, tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Jadi pilihlah yang muslim ya, yang orang Islam. Ya wakil itu kan juga termasuk pemimpin ya. Jadi jangan, Allah a'lam bishawab. Seperti itu ya. Cukup? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Semoga kita istiqomah di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita meninggal di atas iman dan di atas tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjauhkan dari dosa kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.